untuk vaksin sendiri kita harus pastikan sebenarnya di Indonesia itu ada berapa serotipe virus COVID ini. Wait. Berarti COVID tidak cuma satu tipe. Nah, itu What's the topic? Just say it out loud. Obatnya itu gimana sih gitu sebenarnya? Saya sempat di puskesmas adalah salah satu daerah sini. Itu ada obat yang emang istilahnya apa ya? Menyembuhkan dari COVID. Itu adalah pokoknya obat-obatan semacam kayak jus diseduh gitu-gitulah. mungkin atau maksudnya ini ya sebagai suplemen aja mungkin. Ya, maksudnya suplemen. mungkin suplemen aja. Heeh. Ya, jadi gini, kalau kita bicara tentang penyembuhan, ya, yang paling penting adalah kita edukasi penderita COVID dan keluarganya, ya. Pada kasus misalkan kita temukan pasien konfirmasi positif COVID, kemudian dia OTG, yang kita lakukan adalah isolasi mandiri di rumah. Harus kita edukasi. Yang pertama, pasiennya ditempatkan di tempat sendiri, ya. Bisa di rumah terpisah atau ruang terpisah dari terpisah. keluarga inti. Kalau bisa sih rumah terpisah karena ya meminimalisir kontak, karena Iya benar. COVID sendiri kan masih bisa hidup di udara bebas dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kita sosialisasi. Oh, berapa lama sih, Dok? Kalau ada COVID di udara itu? Penelitian yang terbaru itu ada yang bilang COVID ini sebagai aerosol. Jadi dia setelah penderita batuk itu masih bisa melayang di udara istilahnya. Dalam waktu beberapa lama, ada yang bilang lebih dari 5 jam. Kalau droplet kan pasti jatuh ke bawah. Berarti ini ke bawah udara juga bisa. Iya. Mikro apa ya namanya? Ya, pokoknya intinya ya masih bisa di udara Wow. dalam jangka waktu yang lama. Cuma nggak semuanya, maksudnya nggak semua orang bisa kejangkit kan? Tidak semua orang bisa terjangkit COVID, tergantung daya tahan tubuhnya, tergantung jumlah paparan virus yang masuk ke tubuhnya. Karena saya pernah lihat ini nggak berita siapa Ibrahimovic. Iya, itu kena loh, dan itu 4 hari sembuh loh dia. Nggak nunggu 14 hari gitu. Sedangkan ada yang istilahnya kena juga ada yang harus sebulan gitu kan. Ada sebulan dulu di rumah tuh lebih dari 2 minggu pokoknya intinya kayak gitu. Nah ini 4 hari, kenapa kok bisa 4 hari gitu, 4 hari ini? Nah makanya jadi COVID ini kan masih istilahnya butuh penelitian lebih lanjut ya. Butuh penelitian lebih lanjut. Kita ya pasti terus update ilmu ya dari kedokteran, dari segala macam itu update ilmu terus ya. Tapi untuk yang panduan yang dikeluarkan WHO yang terbaru itu pada orang-orang yang konfirmasi itu isolasi mandiri. Kalau yang OTG isolasi mandiri 10 hari. Tanpa gejala berarti? Ya, dia tanpa gejala. Berarti bisa ada kemungkinan berarti si Ibrahimovic ini tanpa gejala? Kalau dia cuma 4 hari maksudnya kan? Bisa jadi seperti itu. Begitu. Wow. Berarti orang yang nggak pernah olahraga, nggak hidup sehat, terus dia juga nggak maksudnya kehidupannya juga kayak ya nggak sehat juga kayak gitu. Itu bisa ada gejala? Tergantung jumlah paparan yang masuk. Oh, jadi mempengaruhi juga. Mempengaruhi juga. Makanya pemerintah dan ya di seluruh dunia. Berarti lingkungan sehat juga mempengaruhi. Pakai masker, iya. Oh. Siap. Berarti harus saling mendukung ya. Iya. Untuk Makanya, kondisi dan situasi kayak gitu, guys. makanya untuk edukasi di rumah salah satunya ya itu tadi. Jaga jarak di ruangan tersendiri, cuci tangan, alat makan terpisah, ventilasi terbuka. Terbuka. Iya. Kemudian yang penting adalah minum multivitamin. Salah satunya yang mengandung vitamin C dosis tinggi. 1000 Ya, mili. 1000 mg untuk penderitanya 1000 mg. Kalau 500 gimana? Jadi sebenarnya tubuh kita itu kan punya mekanisme. Kalau terlalu banyak yang kita konsumsi vitamin C akan kita buang. Oh, jadi kelebihan itu akan terbuang sendiri. Kelebihan akan terbuang. Oke. Diminum dulu, Dok. Iya. Semoga silakan. Saya minum dulu ya, guys ya. Ini minuman yang oke gitu dari Tilu Cafe gitu ya. Tilu Cafe. Tilu.
Tilu. Sampai tumpah-tumpah Iya, ya. lumer. Itu apa namanya? Es batunya mencair. Emang hati doang yang bisa mencair. Oke, jadi untuk penyembuhannya berarti tidak ada obat yang langsung membunuh COVID, benar? Untuk penyembuhannya itu yang dari WHO itu ada obat-obatan simptomatik ya, misalkan kayak demam itu kita kasih obat penurun panas, itu namanya obat simptomatik. Kemudian ada obat-obatan suportif tadi seperti vitamin C, multivitamin seperti itu. Kemudian ada obat-obatan yang antivirus ya, antivirus. Ada oseltamivir, ada remdesivir, macam-macam. Dikasih antibiotik juga untuk mungkin bakteri? Antibiotik kalau misalkan mix infection sama bakteri. Oh, Kita kasih antibiotik. antibiotik juga berarti. Antibiotik kalau mix infection sama bakteri. Nah, bagaimana jika ada orang yang tidak melapor gitu loh? Pikirku gitu, karena emang pasti orang dengan dia tahu dia reaktif aja, itu juga dia akan apa ya? Karena stigma kan, dia takut dijauhi. Stigma, iya. Gitu. Jadi dia takut dijauhi dan akhirnya dia beli-beli sendiri, merawat diri sendiri. Mungkin dia ngobrol ke orang rumah, mungkin kayak gitu. Terus orang rumah sendiri yang emang mencukupi apa kebutuhannya dia. Nah, ini yang bahaya dong kalau kayak gini. Iya, biasanya tetap untuk itu kan harus melewati prosedur diagnostik ya. Dia menderita terkonfirmasi COVID. Nah, setelah itu biasanya tetap akan di tracing dari pihak dinas kesehatan. Oh, karena ada KTP itu ya. Kan Iya. biasanya kan disuruh store KTP untuk dicatat gitu kan. Berarti kan di situ juga ada track recordnya dia. Iya, biasanya tetap di tracing. Satu keluarga kontak erat namanya, itu di tracing. Berarti tidak ada obat ini ya, langsung yang membunuh tuh langsung nggak ada. Untuk saat ini, untuk yang Belum spesifik ke COVID belum, tapi itu dipakai obat antivirus yang untuk beberapa tipe virus itu. Nah, ini dok, vaksin itu gimana? Nah, vaksin ini kemungkinan baru akan tersedia di Indonesia mungkin akhir tahun ini Desember, atau kalau tidak ya mungkin Januari ya. Nah, untuk vaksin sendiri kita harus pastikan sebenarnya di Indonesia itu ada berapa serotipe virus COVID ini. Wait. Berarti COVID tidak cuma satu tipe. Nah, ini harus dipastikan dulu. Nah, kan? Wah. Jangan sampai nanti setelah kita beli vaksinnya ternyata muncul yang kita beli Tidak vaksin cocok. tipe A, tidak cocok ternyata. Sama virus yang COVID-nya ternyata tipe B gitu. Wah, ini wah. Nah, makanya itu harus ada penelitian lebih lanjut istilahnya dari pihak terkait, dipastikan memang virus COVID ini cuman satu strain istilahnya. Karena kan di beberapa laporan muncul ada yang terinfeksi COVID lagi. Iya. Padahal sudah pernah gitu pernah kena sebelumnya. Harusnya kan antibody sudah muncul loh. Harusnya gitu seperti kan. itu. Nah, makanya harus ada penelitian lebih lanjut istilahnya seperti itu. What's the topic? Just say it out loud.